Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Umur ras naga lebih panjang daripada ras manusia, jadi Dewa Naga Abu telah melihat 3 kaisar Dewa Kerajaan Brahma datang dan pergi. Alhasil, dia langsung mengenali Qianye Bingzu dan Qianye Wugu. Namun, mereka adalah 2 orang yang jelas-jelas sudah meninggal. Bahkan jika manusia mencapai budidaya alam master ilahi, umur mereka tidak akan lebih dari 50.000 tahun. Bagi umat manusia, jumlah 50.000 sama seperti alam master ilahi dalam jalan mendalam, itu adalah batas yang tidak akan pernah bisa dilanggar. Umur Qianye Bingzi telah melampaui batas itu sejak lama sehingga wajar jika dia sudah meninggal karena usia tua, apalagi Qianye Wugu. Mereka tidak hanya muncul di hadapan mereka dengan penuh kehidupan. Aura mereka padat dan berat dan bahkan tampak melebihi apa yang mereka alami saat itu. Selain Kaisar Dewa Laut Selatan, semua orang yang mendengar nama Qianye Bingzu dan Qianye Wugu melompat kaget. Hal ini terutama berlaku pada Chang Xitian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Mereka semua pernah melihat Qianye Bingzu di masa mudanya dan orang di sampingnya persis seperti Qianye Wugu dalam ingatan warisan mereka. Qianye Bingzu dan Qianye Wugu tidak bereaksi apapun terhadap keterkejutan dan kekhawatiran orang lain. Qianye Wugu membuka mulutnya untuk berbicara, suaranya samar seperti gumpalan awan. Kami berdua adalah orang-orang yang seharusnya sudah lama meninggal dan kami tidak punya banyak waktu lagi. Alasan mengapa kami masih ada di dunia ini adalah untuk mengirim Brahma Monarch God Realm. Anda tidak perlu khawatir. Cahaya aneh muncul di mata Dewa Naga Abu saat auranya terus berfluktuasi. Namun dia segera menyadari hilangnya ketenangannya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan dia perlahan mulai menekan energi gelisahnya. Dia berbicara dengan suara dingin. Sepertinya berita yang kami terima bertahun-tahun yang lalu benar adanya. Benda yang ditemukan oleh alam Dewa Brahma Monarch di sepanjang perbatasan wilayah selatan, benar-benar adalah segel kehidupan dan kematian primordial. Kata segel kehidupan dan kematian primordial meledak di telinga semua orang seperti guntur, mengguncang hati dan jiwa semua orang yang hadir dengan keras. Seperti yang diharapkan dari alam Dewa Naga, kata Qianye Bingzu, suaranya tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Sangat sulit menyembunyikan apapun darimu. Namun, segel kehidupan dan kematian primordial tidak lagi berada di tangan alam Dewa Kerajaan Brahma dan Anda tidak perlu memperhatikan kami berdua, kata Qianye Wugu. Segala sesuatu di alam Dewa Kerajaan Brahma sekarang ditentukan oleh tuan barunya. Diam, sergah Qianye Yinger dengan suara dingin. Mengapa kamu membuang begitu banyak kata pada orang mati? Qianye Wugu dan Qianye Bingzu segera berhenti bicara. Orang mati. Dewa Naga Abu tertegun sesaat. Tapi setelah dia menyadari bahwa Qianye Yinger sepertinya mengacu padanya, tubuhnya sedikit membungkuk ke belakang saat dia mengeluarkan suara tawa nakal. Hahaha. Namun, Qianye Yinger tidak meliriknya sedikit pun saat dia tertawa. Dia berjalan lurus menuju Yun Ce. Pada saat itulah Kaisar Dewa Laut Selatan berdiri dan melangkah maju. Dia tersenyum sambil berkata, Yinger, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana, Nan Wansheng? Qianye Yinger langsung memanggilnya dengan namanya saat bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tampak mengejek. Aku akan membiarkanmu menebaknya. Apa menurutmu aku datang hari ini untuk memberi selamat padamu atau melunasi hutang kita? Meskipun Qianye Yinger baru berada di wilayah ilahi utara selama beberapa tahun, kondisi mental dan keinginannya telah mengalami perubahan besar dan mendasar.
Ini merupakan tambahan dari perubahan kecil yang dilakukan oleh darah iblis, energi kegelapan yang dalam, dan seni iblis Yunce pada tubuhnya, menyebabkan seluruh aura dan temperamen Qianye Yinger mengalami transformasi yang besar dan dramatis. Semua orang di alam dewa tahu tentang kegilaan Kaisar Dewa Laut Selatan terhadap Dewi Raja Brahma. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ia peroleh. Namun, satu hal yang paling dia inginkan, Qianye Yinger, adalah hal yang tidak pernah bisa dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa Nan Wansheng tidak ragu-ragu melakukan apapun untuk memenangkan hati Qianye Yinger di masa lalu. Dia tidak akan pernah menolak permintaannya, bahkan ketika sudah jelas terlihat bahwa dia hanya memanfaatkannya. Selain itu, dia juga telah berusaha untuk memenuhi semua permintaannya secara pribadi dan dia bahkan melakukannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sayang sekali dia tidak pernah bisa menyentuh Qianye Yinger setelah berabad-abad melakukan hal ini, tapi dia tidak pernah merasakan kebencian terhadapnya. Faktanya, hasratnya terhadapnya cukup berkobar. Rasanya seperti gatal yang tidak bisa digaruknya. Sekarang, perubahan temperamennya, kerusakan gelapnya, dan pesona serta keanggunan yang telah dipupuk Yunce semuanya digabungkan untuk memberikan pukulan telak kepada Kaisar Dewa Laut Selatan. Saat dia melihat Qianye Yinger, dia merasa seolah-olah ada racun yang berkobar di pembuluh darahnya, menyebabkan setiap tetes darah di tubuhnya bergejolak dengan gelisah. Namun, Kaisar Dewa Laut Selatan membeku selama 2 tarikan napas setelah mendengar kata-kata dingin Qianye Yinger. Saat itulah dia dengan cepat merapikan ekspresinya dan tersenyum padanya. Bahkan jika Yinger datang untuk melunasi hutangnya, saya akan tetap menyambutnya dengan senang hati. Sekarang setelah kamu naik menjadi Kaisar Dewa Kerajaan Brahma yang baru, kamu telah memenuhi keinginan terbesar ayahmu dan sepertinya dia dapat beristirahat dengan tenang. Saya hanya ingin tahu, tetapi apakah tanggal penobatan Anda sudah ditentukan? Saya hampir tidak bisa menahan keinginan saya untuk hadir. Qianye Yinger tertawa dingin dan kering saat langkahnya melambat. Nan Wansheng, semakin lama Anda hidup, semakin banyak kemunduran pikiran Anda. Sepertinya semua wanita selama bertahun-tahun telah mengosongkan lebih dari sekedar tubuh Anda. Apakah otakmu juga sudah dikosongkan? Oh, senyuman lebar terlihat di wajah Kaisar Dewa Laut Selatan. Namaku Yun Qianying. Dia membuang muka, tidak melirik Kaisar Dewa Laut Selatan lagi. Adapun Qianye Yinger yang kamu bicarakan, dia sudah lama meninggal. Qianye Fantian yang mati itu juga bukan ayahku, dia hanya seekor anjing tua yang seharusnya sudah mati jauh sebelum dia benar-benar mati. Saya sekarang adalah penguasa dan Kaisar Dewa Alam Kerajaan Brahma. Tidak perlu ada upacara akbar dan terlebih lagi kamu tidak perlu datang dan menyaksikannya, apa kamu mengerti? Kata-katanya menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di hati setiap orang. Namun, Qianye Bingzu dan Qianye Wugu, yang mengikuti di belakangnya, sebenarnya tidak menunjukkan reaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Juga, Yinger adalah namaku sebelumnya. Alis Qianye Ying tenggelam saat dia menutup matanya. Bagi saya, itu adalah nama tercela dari seseorang yang sudah meninggal. Namun, laki-laki saya adalah orang yang berpikiran sempit, jadi saya tidak bisa menjamin apakah dia akan marah atau tidak jika mendengar nama itu. Wajah Nan Wansheng membeku sesaat. Qianye Yinger tiba di depan kursi Yunce dan berkata pada Yantri, "Pergilah." Saat semua orang melihatnya, Yantri, yang auranya begitu gelap dan menyeramkan bahkan menyebabkan hati semua kaisar dewa yang hadir berdebar kencang di dada mereka,
mundur untuk berdiri di belakang Yun Ce tanpa berani mengeluarkan satu suara pun. Qianye Yinger duduk di samping Yun Ce sementara Guzu, Qianye Wugu, dan Qianye Bingzu berada di belakangnya, wajah mereka tanpa ekspresi. Ruang tampak berkontraksi secara diam-diam saat semua mata yang memandang ke arah mereka mulai bergerak-gerak, karena di dalam istana kekaisaran ini, aula kecil ini, ada 7 master ilahi tingkat 10 yang berkumpul di satu tempat. Selain itu, kecuali Guzu dan Qianye Yinger, masing-masing dari orang-orang ini berdiri di puncak alam master ilahi tingkat 10, kekuatan tertinggi yang dapat dicita-citakan di era ini. Salah satu dari mereka bisa mengalahkan kaisar dewa manapun di wilayah selatan yang tidak bernama Nan Wansheng. Ini adalah sebuah rangkaian kekuatan yang mengerikan. Masyarakat wilayah selatan masih berusaha menenangkan diri setelah dikejutkan oleh kemunculan nenek moyang lama Raja Brahma dan berita tentang segel kehidupan dan kematian primordial. Namun ketika mereka menyadari hal ini, keterkejutan yang masih harus mereka atasi bertambah puluhan kali lebih besar. Bahkan Dewa Naga Abu, yang telah terprovokasi dan marah oleh Qianye Yinger, yang hampir meledak, mulai terlihat sangat muram. Wajahnya jauh lebih suram dan muram dibandingkan sebelumnya. 7 master ilahi tingkat 10, 5 monster tua, ini terjadi sebelum mereka bahkan bisa memperhitungkan Yun Ce, orang yang paling tidak bisa dianggap remeh oleh semua orang dan yang kekuatannya bahkan hampir tidak bisa ditebak. Saat itulah Ratu Iblis paling mengerikan dan Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah utara, bahkan belum muncul. Kebanyakan orang mengaitkan kekalahan total wilayah ilahi timur dengan tipu muslihat dan rencana wilayah ilahi utara. Hal ini terutama berlaku untuk pertempuran melawan kerajaan di wilayah ilahi timur. Satu-satunya yang mereka kalahkan dalam pertempuran langsung adalah alam surga abadi. Pada saat ini, mereka terkejut karena semua orang yang hadir sepertinya menyadari bahwa mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sebenarnya wilayah ilahi utara. Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi dan menindas, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu, yang keduanya melompat berdiri, buru-buru duduk saat serangkaian ekspresi luar biasa terlihat di wajah mereka. "Untuk apa kamu datang ke sini?" Yun Ce bertanya dengan suara muram sambil memandangnya ke samping. "Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak?" Qianye Yinger membalas sambil memalingkan wajahnya ke samping. Sepertinya dia agak tidak senang dengan cara Yun Ce sengaja menghindarinya saat dia pergi. "Betapa lancangnya kamu." Suara Yun Ce mulai menjadi gelap dan suram. "Bahkan jika aku bersikap lancang," kata Qianye Yinger sambil mendengus pelan, "pastinya Paman Gu, aku, dan 2 lelaki tua di belakangku, tidak akan memperlambatmu dengan cara apapun. Selain itu, jika menyangkut dendam dan keluhan, saya adalah penguasa alam dewa kerajaan Brahma, jadi saya punya lebih banyak alasan untuk datang ke tempat ini daripada Anda." Yun Ce tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sekarang Qianye Yinger sudah datang, dia tidak bisa mengusirnya begitu saja. Dia sebenarnya sudah cukup patuh selama masa tinggal terakhir mereka di wilayah ilahi utara. Tapi sekarang setelah dia mewarisi alam dewa kerajaan Brahma dan memperoleh kekuatan yang jauh melebihi apapun yang dia miliki di masa lalu, dia mulai bertingkah lagi. Hehehe, tawa kecil terdengar di udara saat Dewa Naga Abu perlahan bangkit. Kaisar baru dari alam dewa kerajaan Brahma. Dengan Yun sebagai nama belakangnya. "Qianye Wugu, kenapa kamu tidak memberitahuku sesuatu? Apakah alam dewa kerajaan Brahma saat ini menyandang nama keluarga Qianye? Atau apakah ia bermarga Yun?" Qianye Wugu perlahan menutup matanya,
tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia bahkan belum menyelesaikan masalah dengan Qianye Yinger karena memanggilnya anjing piaraan Raja Naga, dan sekarang Qianye Wugu benar-benar mengabaikan pertanyaannya. Sebagai salah satu Dewa Naga, eksistensi di bawah Raja Naga saja, eksistensi yang berkuasa jauh di atas ciptaan lainnya, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Bahkan Qianye Fantian tidak akan pernah berani memperlakukannya dengan cara yang begitu dingin dan kasar. Qianye Wugu, kamu mempertahankan hidupmu yang layu dengan segel kehidupan dan kematian primordial, tapi apakah telingamu sudah tuli? Tidak ada satu pun Dewa Naga yang mampu menoleransi perlakuan ini, apalagi Dewa Naga Abu. Hehe, Qianye Wugu tertawa kering, tapi wajahnya tetap tenang dan matanya tetap tertutup. Tuan kita ada di sini. Jika Anda ragu, Anda bisa bertanya sendiri kepada Tuan kami. Dia adalah kakek dari pihak ayah, namun dia menyebut Qianye Yinger sebagai Tuan kami, dan ini terjadi bahkan setelah dia meninggalkan nama belakangnya Qianye dan mengadopsi nama keluarga Yun. Alis Dewa Naga Abu terkatup rapat saat ekspresi semua orang dari wilayah selatan berubah. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Jadi maksudmu, kata Dewa Naga Abu sambil menyeringai, bahwa sebagai leluhur alam Dewa Kerajaan Brahma, kalian berdua bersedia menjadi anjing piaraan iblis. Kata-katamu terlalu serius, jawab Qianye Bingzu. Tuan kita peduli dengan masa depan alam Dewa Raja Brahma, dan darah alam Dewa Raja Brahma mengalir melalui nadinya. Jadi, apakah nama keluarganya begitu penting? Jika bukan karena Tuan kita, Brahma Monark pasti sudah lama mengikuti jejak alam Dewa Bulan. Kami berdua menyaksikan semuanya, jadi kami puas dengan hasilnya. Kami bahkan lebih bersemangat untuk menyaksikan secara pribadi seperti apa nasib akhir alam Dewa Brahma Monark setelah pilihan ini. Qianye Bingzu dan Qianye Wugu pernah menjadi kaisar Dewa Kerajaan Brahma, jadi pengalaman dan visi mereka seluas lautan. Selain itu, mereka bahkan telah melampaui batas hidup dan mati dan pencerahan serta kebijaksanaan yang mereka peroleh saat hidup sebagai almarhum, mungkin telah mencapai alam yang tidak dapat disentuh oleh manusia fana manapun. Setiap kata sepertinya menyembunyikan makna seluas dan sedalam seluruh alam semesta, mereka dipenuhi dengan kedalaman yang tak terbatas dan kebijaksanaan duniawi. Namun orang-orang ini sebenarnya telah membuat pilihan seperti itu. Di tengah keheningan yang mendalam ini, semua orang yang hadir, mulai dari penjaga laut yang paling rendah hingga semua kaisar dewa yang agung, merasakan hati mereka sangat terguncang oleh kata-kata itu. Diam, Qianye Yinger berteriak dengan dingin. Bukankah aku baru saja memberitahumu untuk tidak menyia-nyiakan kata-kata pada orang mati? Apakah kalian berdua benar-benar tuli? Qianye Wugu dan Qianye Bingzu segera tutup mulut. Orang mati. Dewa Naga Abu tertawa mengejek. Qianye, tidak, Qianying dari klan Yun, kamu tidak mungkin berbicara tentang diriku yang tertinggi, kan? Oh. Qianye Yinger mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia sepertinya tertawa sangat lembut sebelum dia berbicara dengan lesu, kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, kan? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang di aula kekaisaran kecuali rombongan Yun Ce mulai bersemangat. Hahaha, hahaha. Dewa Naga Abu membuang semua pikiran tentang sikap atau sikap ke samping saat dia mengeluarkan tawa yang sangat liar dan arogan. Bagus, sangat bagus. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang hidupku, hahaha. Kaisar Dewa Laut Selatan segera tertawa juga. Hahaha, Yinger selalu suka melontarkan lelucon,
jadi kuharap Dewa Naga Abu tidak menganggapnya serius. Semuanya, silakan duduk. Saya telah menyiapkan lebih dari beberapa perayaan untuk menghibur semua orang sebelum upacara dimulai. Mereka pasti tidak akan mengecewakan. Namun, Dewa Naga Abu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar upaya mediasi Kaisar Dewa Laut Selatan. Tawanya tiba-tiba terhenti saat dia menatap Yunce dan Qianye Yinger dengan mata dingin. Kalian banyak yang mampu menyerahkan wilayah ilahi timur satu demi satu kekalahan yang memalukan, dan kalian akhirnya menaklukkannya dalam waktu singkat 1 bulan. Ini membuktikan bahwa Anda memang memiliki keahlian. Namun, kamu tidak mungkin berpikir bahwa ini akan memberimu kualifikasi untuk mengejek alam Dewa Naga kita, kan? Cak, cak. Dewa Naga Abu menggelengkan kepalanya, seringai di wajahnya terdiri dari 3 bagian mengejek, 7 bagian mengasihani. Saya awalnya merasa cukup baik hati untuk menunjukkan kepada Anda jalan keluar dari kekacauan ini, tetapi sangat disayangkan bahwa 2 hal yang paling tidak dapat disembuhkan di dunia ini adalah kenaifan dan kebodohan. Kaisar Dewa Laut Selatan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di satu sisi adalah penguasa iblis dari utara, di sisi lain adalah Dewa Naga dari barat. Mengingat posisi wilayah selatan, tidak ada yang berani mengganggu salah satu pihak dengan gegabah. Terlebih lagi, sebagai Kaisar Dewa Wilayah Selatan, mengapa mereka ingin melakukan mediasi ketika hasil yang mereka inginkan telah terwujud dengan begitu sempurna? Temperamen Dewa Naga Abu sangat eksplosif dan arogan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani atau mampu mempertanyakan kekuatan alam Dewa Naga dan wilayah ilahi barat sejak awal berdirinya, terlebih lagi, sebagai orang yang berdiri di puncak alam semesta, kekuatan mereka pastinya jauh lebih kuat, lebih luar biasa dari apa yang telah ditunjukkan. Yunce terkekeh dengan suara yang dalam sebelum dia berbicara dengan lesu. Kalau ada yang berani bersikap sombong di depan saya bahkan berani menghina saya secara langsung, pilihan orang itu hanya ada 2. Jika dia berguna, dia bisa menjadi salah satu anjing setia saya dan hidup sampai hari lain. Jika tidak, hanya kematian yang menunggu. Sedangkan untukmu, saat Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Naga Abu, matanya gelap dan dingin. Sepertinya dia sedang melihat orang yang menyedihkan dan rendah hati yang akan mati, bukan Dewa Naga. Hanya ada kematian. Kata-kata Yunce yang dingin dan acuh tak acuh menyebabkan suasana yang sudah menindas menjadi beberapa kali lebih dingin dan berat. Mati, dia akan membunuh Dewa Naga di sini. Hanya karena kata-kata liar dan sombong dari Dewa Naga Abu. Perilaku yang terlalu umum baginya. Mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja diucapkannya. Mereka tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Hanya dengan kekuatanmu. Dewa Naga Abu tiba-tiba menyadari bahwa Yunce sepertinya tidak bercanda saat dia menatap matanya. Tapi ini hanya membuatnya semakin merasa jijik dan mengejek Yunce. Tatapannya perlahan menyapu orang-orang yang berkumpul di belakang Yunce saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Saya akui bahwa saya bukan tandingan monster tua di belakang Anda. Tapi kalau aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Adapun konsekuensinya, tentunya kamu tidak akan sebodoh itu untuk mengambil langkah itu, kan?" Jika Yunce benar-benar menyerang Dewa Naga Abu di Istana Kerajaan Laut Selatan hari ini, dia akan langsung menyinggung seluruh alam Dewa Naga. Semua karena alasan yang sepertinya tidak masuk akal. Ini bahkan tidak bisa lagi digambarkan sebagai gila atau tidak rasional. Ekspresi Yunce tidak berubah sedikit pun. Dia sepertinya tanpa sadar mengetukkan jarinya ke meja saat dia berkata dengan suara sehalus sutra, "Saat kamu membunuh seekor burung,
kamu masih harus khawatir burung itu akan terbang menjauh. Adapun membunuh naga, bukankah itu seperti membunuh seekor anjing? Beberapa saat yang lalu, sebagian besar orang di aula masih yakin bahwa Yun Ce dan Qianye Yinger hanya bercanda. Paling buruk, ini adalah unjuk kekuatan yang sangat tidak bijaksana, sesuatu yang bahkan bisa dikatakan agak berlebihan, bodoh dan kekanak-kanakan. Ini adalah Dewa Naga yang mereka bicarakan. Ketika wilayah ilahi utara menginvasi wilayah ilahi timur, mereka tidak pernah berani menunjukkan agresi apapun terhadap wilayah ilahi barat. Faktanya, ketika ketiga wilayah saling berhadapan hari ini, tidak aneh sama sekali jika wilayah ilahi utara memulai dengan mengancam wilayah ilahi selatan. Tapi bagaimanapun juga, mereka pastinya tidak mempunyai niat untuk membuat marah para penguasa wilayah ilahi barat, alam Dewa Naga. Tidak, setelah Yun Ce mengucapkan kata-kata itu, bagaimana ini masih bisa dianggap sebagai provokasi? Tidak diragukan lagi, ini adalah deklarasi perang tanpa pamrih. Ras naga tidak diragukan lagi adalah ras terkuat di alam semesta ini. Bahkan ketika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan lawan mereka, ras naga tidak terkalahkan karena vitalitas dan kekuatan mereka yang sangat kuat. Akibatnya, membunuh naga dipandang sebagai prestasi kecakapan bela diri yang diagungkan di era manapun. Sedangkan untuk membunuh Dewa Naga, bahkan kata sekeras mencapai surga tidak cukup untuk menggambarkannya. Namun, Yun Ce membuat membunuh seekor naga terdengar kurang penting dibandingkan membunuh seekor ayam. Jika ada yang mendengar kata-kata itu, mereka bahkan tidak akan merasa tersinggung karenanya. Mereka hanya akan menganggapnya menggelikan dan konyol. Setidaknya, reaksi pertama Dewa Naga Abu adalah tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu keras hingga membuat telinga semua orang berdengung. Hahaha, diucapkan dengan baik, memang dikatakan dengan baik. Kamu benar-benar mengharumkan nama penguasa iblis dari utara. Anda benar-benar telah membuka mata yang maha tinggi ini. Hahaha. Saat dia tertawa liar, matanya yang menatap Yun Ce sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Hanya rasa jijik yang luar biasa yang terlihat pada mereka. Sepertinya tukang jagal yang benar-benar gila ini telah membunuh sekelompok babi yang mengantuk dan berpuas diri, yang menjadi gemuk karena rasa puas diri, telah membiarkan hal itu sampai ke kepalanya. Jadi sekarang dia berpikir dia bisa membunuh naga. Kaisar Dewa Laut Selatan, menurut Anda bagaimana generasi mendatang akan memandang dan menggambarkan lelucon seperti itu? Satu-satunya hal yang konstan di alam semesta ini adalah tidak ada yang konstan. Bagaimana orang-orang di zaman ini bisa berharap untuk memprediksi bagaimana generasi mendatang akan memandang kita? Jawab Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tersenyum. Dewa Naga Abu meliriknya dan jawabannya dipenuhi dengan penghinaan yang mengejek. Kaisar Dewa Laut Selatan terkenal sebagai orang yang cerdas dan tidak terkendali. Namun, sepertinya rumor tersebut memang tidak bisa dipercaya. Seekor domba yang ketakutan tidak lebih baik dari babi yang mengantuk. Ekspresi semua orang dari wilayah selatan berubah mendengar kata-kata itu, tapi tidak ada yang berani membuat keributan. Wajah Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan tidak berkedut dan senyum tipisnya masih terpampang di wajahnya. Memang benar rumor tidak bisa diandalkan dan kenyataan seringkali sangat berbeda dari fiksi, tapi kamu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan di sini. Mengapa Anda tidak menenangkan diri, duduk, dan minum beberapa gelas? Keputusan Anda mungkin akan berubah setelah beberapa menit berlalu. Tidak perlu melakukan itu, kata Dewa Naga Abu dengan sombong. Ras naga kami tidak pernah berkenan menyinggung orang lain.
Tetapi orang-orang yang telah menyinggung ras naga kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya untuk kedua kalinya. Saya yakin Anda semua sangat menyadari fakta itu. Dia melihat ke samping ke arah 4 kaisar dewa wilayah selatan. Bukankah ini juga yang paling ingin kamu lihat terjadi? Ah, menyebalkan sekali, gumam Yunce dengan tidak sabar. Bunuh dia. Di istana Kekaisaran Laut Selatan ini, Yunce sebenarnya mengucapkan dua kata itu saat berhadapan dengan Dewa Naga wilayah barat. Dia mengatakannya dengan santai sehingga terdengar seperti dia hanya memerintahkan seseorang untuk memukul lalat. Saat Yunce mengucapkan kata-kata itu, 3 leluhur Yama, yang diam seperti mayat beberapa saat yang lalu, segera berubah menjadi 3 bekas luka hitam yang melintas di aula. Energi gelap yang ganas langsung meletus dan memenuhi aula, dan semua cahaya di dalam istana Kekaisaran Laut Selatan langsung dilahap. 3 leluhur Yama. Jika seseorang tidak mempertimbangkan Yunce, merekalah yang mewakili puncak kekuatan kegelapan. Ketika mereka melepaskan kekuatan iblis Yama pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa hal itu membuat semua orang di aula merasakan penindasan gelap paling mengerikan yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Yunce akan mengambil tindakan melawan Dewa Naga Abu. Karena saat dia mengambil tindakan, itu berarti dia telah memutuskan untuk menyinggung alam Dewa Naga dan tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Tunggu sebentar, tolong, Kaisar Dewa Laut Selatan dengan cepat menyela, tetapi suaranya segera tenggelam oleh ledakan energi yang mengguncang surga. Dewa Naga Abu telah terbang ke udara pada detik yang sama dengan 3 leluhur Yama. Ketika istana Kekaisaran Laut Selatan mulai runtuh, dia menerobos langit-langit dan melepaskan kekuatan naga yang besar dan padat yang membentang sejauh 500 km. Tentu saja tidak mungkin bagi Dewa Naga Abu untuk mengalahkan 3 leluhur Yama, tetapi sekarang setelah dia melepaskan kekuatan Dewa Naganya, siapa di alam semesta ini yang dapat menghentikannya? Dia menatap orang-orang di bawahnya dan ketika energi yin gelap dari 3 leluhur Yama mengalir ke arahnya, tatapannya berubah menjadi lebih menghina dan sombong. Tidak kusangka kamu benar-benar berani menyerang diriku yang tertinggi. Yunce, sepertinya bahkan menggunakan kata, diot padamu akan dianggap pujian. Iblis bodoh, bersiaplah menghadapi murka naga yang sesungguhnya. Saat suaranya yang kuat mengguncang jiwa mereka, Dewa Naga Abu mulai berbalik dan pergi. Yunce masih tetap duduk, tubuhnya tidak bergerak 1 milimeter pun. Namun, sudut mulutnya menyeringai saat dia menggumamkan 3 kata. Turun ke sini. Matanya mulai bersinar biru, namun cahaya biru itu hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang bahkan lebih dalam dari malam. Sosok naga hitam pekat tiba-tiba muncul di langit di atas dan matanya seperti jurang setan. Ia memamerkan taringnya saat ia melepaskan kekuatan naganya yang tak terbatas dan mengeluarkan raungan naga purba yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. ROAAARR. Kubah biru di langit tampak seperti kaca berselaput saat istana kekaisaran terbelah. Semua kaisar dewa dan dewa laut, merasa seolah jiwa mereka telah dihancurkan oleh palu surgawi. Tubuh mereka bergetar hebat saat pikiran mereka menjadi kosong pada saat itu. Sedangkan untuk Dewa Naga Abu, warna mata naganya dengan cepat memudar dan berubah dari abu-abu menjadi putih pucat dalam sekejap mata. Setelah itu, bahkan pupil matanya pun menghilang dan satu-satunya yang tersisa di matanya, adalah keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan selama ratusan ribu tahun dia hidup.
Kekuatan drakonik agung yang awalnya meletus dari Dewa Naga Abu dan menutupi ruang yang luas langsung hancur menjadi kehampaan dan tubuhnya, yang baru saja melonjak dengan bangga ke langit beberapa saat yang lalu, terlempar ke tanah. Saat dia mendarat di tanah, sebagian besar energi naga yang terpancar secara alami dari tubuhnya telah tersebar. Tepat pada saat inilah 3 bayangan gelap menyerbu ke arahnya. Cakar hantu hitam pekat dari 3 leluhur Yama tanpa ampun menebasnya saat menusuk ke bahu dan dadanya. Tubuh Dewa Naga bisa disebut sebagai tubuh yang paling kuat dan paling tangguh di alam semesta, dan mematahkan kulit Dewa Naga sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, jiwa naga kuat yang dimiliki oleh ras naga, sesuatu yang menguasai segala ciptaan, akan menderita ketakutan yang 10 kali lebih besar daripada makhluk hidup lainnya di hadapan domain Dewa Naga Yunce. Domain Dewa Naga miliknya menampilkan kekuatan surgawi kuno dari Dewa Naga sejati. Saat jiwa naganya mulai runtuh di tengah teror yang luar biasa dan rasa rendah diri, tidak mengherankan jika kekuatan Dewa Naga miliknya juga runtuh. Cakar hantu 3 leluhur Yama sepertinya mengiris tubuh naga Dewa Naga Abu dengan mudah. 3 ledakan kekuatan iblis Yama yang sangat mengerikan melonjak dan meledak di dalam tubuh Dewa Naga Abu, dengan gila-gilaan menggerogoti semua yang mereka sentuh. Para kaisar Dewa Wilayah Selatan dengan cepat bangkit dari kebodohan singkat mereka, semuanya segera melihat ke arah Dewa Naga Abu yang telah jatuh. Tubuhnya telah tertusuk oleh cakar hitam dari 3 leluhur Yama dan dengan cepat diwarnai hitam. Pucat hitam bahkan muncul di wajahnya. Rasa sakit hebat yang sepertinya datang dari lubang neraka terdalam dengan cepat mengembalikan kejernihan mata Dewa Naga Abu. Saat mata naganya kembali fokus, keterkejutan dan ketakutan yang mendalam masih terlihat di sana. Dia belum menghadiri konvensi dewa yang mendalam tahun itu. Dia juga tidak secara pribadi menyaksikan dan menanggung jiwa gelap yang dilepaskan Yunce dalam keputusasaannya. Juga tidak mungkin satu-satunya yang mengetahui segalanya, Raja Naga, bisa memberi tahu dunia bahwa jiwa naga di tubuh Yunce adalah milik Dewa Naga kuno, jiwa asal dewa yang diyakini oleh seluruh ras Dewa Naga mereka, di dalam. Jika dia memiliki petunjuk sedikit pun tentang jiwa naga Yunce, dia mungkin tidak akan menjadi seperti itu. Reaksi pertamanya bukanlah melawan atau mencoba melarikan diri. Sebaliknya, dia menatap Yunce dan keterkejutannya, ketakutannya, dan ketidakpercayaannya menyebabkan matanya melotot keluar dari rongganya. Fakta bahwa tubuh Yunce mengandung jiwa naga sudah menjadi rahasia umum seluruh dunia saat ini. Namun, hanya ras Dewa Naga yang tahu betapa keterlaluan jiwa naga ini. Saat keterkejutan menguasai dirinya, mata Dewa Naga Abu telah melebar hingga batasnya. Dia mengeluarkan raungan serak saat energi drakonik berwarna abu-abu tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat ledakan yang mengguncang bumi mengguncang area di sekitarnya, sepasang sayap naga raksasa terbentang di tengah letusan energi abu-abu. Dewa Naga Abu kembali ke bentuk aslinya. Biasanya ras Dewa Naga akan menjalankan aktivitas sehari-hari mereka dalam bentuk manusia karena mereka mengeluarkan energi paling sedikit, dan juga menyebabkan stres paling sedikit pada tubuh mereka. Tubuh asli Dewa Naga Abu membentang sepanjang ribuan meter dan sisik putih keabu-abuan di sepanjang tubuhnya berkilau dengan cahaya dingin yang bersinar lebih terang dari logam. Hanya dengan sekali melirik cahaya dingin ini akan menyebabkan penguasa ilahi atau guru ilahi merasakan penindasan, dan bahkan keputusasaan. Saat wujud aslinya muncul dan kekuatan Dewa Naganya meletus, gelombang energi yang terbentuk dari ledakan kekuatan itu dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi.
Mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan berhasil menyingkirkan 3 leluhur Yama. Namun, 3 kelompok cahaya iblis Yama gelap tidak menghilang dari tubuh Dewa Naga Abu. Sebaliknya, mereka terus menggerogoti tubuh drakonik yang praktis kebal itu. Sekarang Dewa Naga Abu telah kembali ke bentuk aslinya, kekuatan drakoniknya telah berlipat ganda. Namun, dia tidak membuang waktu untuk berbicara. Sebaliknya, sayapnya mengoyak udara saat dia mencoba melarikan diri dari ibu kota Laut Selatan dengan sekuat tenaga, tubuhnya gemetar sepanjang jalan. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri dengan cara yang begitu mendesak dan memalukan, dan dia bahkan melakukan ini dalam wujud drakoniknya yang lengkap. Semua perubahan mengejutkan ini terjadi terlalu cepat dan bahkan para kaisar dewa yang hadir pun sulit mengimbanginya. Hanya Qianye Yinger yang tetap tenang dan tenang. Dia melirik sekilas ke arah sosok Dewa Naga Abu yang melarikan diri, energi gelap mengeluarkan darah dari luka-lukanya, sambil tertawa mengejek. "Roaarr." Teriakan naga hitam yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi kuno dan kebencian sekali lagi terdengar di langit alam Dewa Laut Selatan. Tapi kali ini, Dewa Naga Abu telah bersiap untuk itu. Namun, saat dia melepaskan jiwa naganya dengan sekuat tenaga, matanya langsung menjadi kosong lagi. Seekor naga hitam besar muncul di mata batinnya dan ukurannya sama besarnya dengan alam bintang. Tidak, seluruh primal chaos itu sendiri sepertinya adalah tempat peristirahatan bagi tubuhnya yang besar. Di hadapan kehadirannya yang sangat besar, tubuh drakonik miliknya, yang membuatnya dengan angkuh memandang rendah semua makhluk hidup lain di alam semesta ini, sangatlah kecil dan tidak berarti seperti semut. Garis keturunan dan jiwanya yang mulia dan agung begitu rendah dibandingkan kehadiran di depannya sehingga dia bahkan tidak berani menatap naga itu secara langsung atau bahkan mengangkat kepalanya ke arahnya. Dia merasa seolah-olah kedua mata naga yang mampu mengamati seluruh alam semesta itu menatap lurus ke arahnya. Dia merasa seolah-olah naga ini hanya membutuhkan sekejap, satu pikiran, untuk menghapusnya dari muka alam semesta ini seperti setitik debu. Inferioritas, teror, keruntuhan, naga abu-abu itu membeku di langit sejenak saat energi naganya yang besar menghilang ke segala arah. Setelah itu, dia kembali jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Namun, karena dia telah memasang pertahanan di sekitar jiwanya kali ini, dia terkena stun dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan yang terakhir kali. Dia berhasil mendapatkan kembali fokus dan kejelasan dengan paksa saat dia jatuh ke tanah. Namun, di hadapan 3 leluhur Yama, momen pingsan singkat ini telah menentukan nasibnya. 3 cakar iblis gelap sekali lagi membelah tubuh drakoniknya. Ketika 3 leluhur Yama terlempar ke belakang oleh letusan kekuatan Dewa Naga Abu yang tak terkendali, itu merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa bagi mereka. Mereka bergegas ke arahnya sekali lagi dan pendirian mereka tidak lagi santai. Tanda-tanda kecerobohan dan kecerobohan mereka sebelumnya kini telah hilang dan mereka memamerkan gigi mereka dan menggeram pada Dewa Naga Abu saat mereka menyerangnya dengan sekuat tenaga. Riip! Pada saat itu, kegelapan mutlak menyelimuti ibu kota Laut Selatan yang luas ini. Itu adalah kegelapan yang menimbulkan ketakutan yang tak tertandingi di hati siapapun. Kekuatan gelap dari 3 leluhur Yama sangatlah menakutkan sejak awal, jadi ketika mereka menyerang Dewa Naga Abu, yang tidak dapat mengerahkan pertahanan apapun, 3 pancaran kekuatan iblis Yama yang tidak terkendali langsung menyebar ke dalam darahnya. Meridian, dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam. Energi-energi ini dengan kuat menekan tubuhnya dan energi yang dalam ketika mereka tanpa ampun menggerogoti tubuhnya. BOOOM
Tubuh raksasa Dewa Naga Abu menghantam tanah dengan keras di bawah pukulan 3 leluhur Yama, menyebabkan ibu kota berguncang dengan hebat. Wajah Dewa Naga Abu berkerut karena rasa sakit luar biasa yang dia rasakan, tapi dia menolak untuk mengeluarkan satu pun ratapan kesakitan. Mata drakoniknya melotot hebat saat sisiknya bergetar dan meskipun rasa sakitnya telah berlipat ganda dari sebelumnya, dia masih melakukan yang terbaik untuk berjuang melawan 3 leluhur Yama sambil berteriak dengan suara yang dalam dan pelan. 2 tangisan naga yang menggemparkan dunia telah menyebabkan Dewa Naga Abu, yang seharusnya bisa dengan angkuh melarikan diri, dihancurkan di bawah tumit 3 leluhur Yama, dan itu hanya memakan waktu beberapa saat. Intimidasi kejam yang menimpa semua kaisar dewa di wilayah selatan tidaklah seburuk yang menimpa Dewa Naga Abu, namun hal itu tidak berarti apa-apa. Ketika mereka melihat Dewa Naga Abu direduksi menjadi kondisi menyedihkan ini dalam sekejap mata, pikiran mereka yang tertegun hampir tidak bisa memproses atau mencatat apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Tuan Iblis, ini, tidak disangka dia masih berpikir untuk berjuang. Qianye Yinger segera memotong ucapan Kaisar Dewa Laut Selatan tepat ketika dia mulai berbicara. Dia langsung mengabaikan Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tertawa mengejek. Kalian berdua, pergi dan tenangkan dia. Tubuh Qianye Bingzu dan Qianye Wugu, yang berdiri di belakangnya, berubah transparan saat mereka muncul kembali di atas Dewa Naga Abu. 2 sinar cahaya keemasan ditembakkan ke arahnya, menekan tubuhnya. 3 leluhur Yama dan 2 leluhur Brahma. Ada 5 leluhur yang saat ini bersama-sama menekan Dewa Naga Abu. Energi drakonik Dewa Naga Abu yang berfluktuasi dan gelisah benar-benar hilang pada saat ini. Tubuhnya membeku ketika setiap kumis dan sisik yang bergetar hebat tiba-tiba berhenti. Di bawah kekuasaan kelima leluhur ini, bahkan terengah-engah atau menggerakkan cakar di tangannya adalah sebuah harapan yang berlebihan, sehingga tidak perlu lagi menyebut kata perjuangan. Dunia menjadi sunyi dan bahkan debu yang beterbangan di udara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti istana Kekaisaran Laut Selatan yang setengah hancur. Setelah mereka menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata mereka, mereka merasa sulit bernapas seperti Dewa Naga Abu sendiri. Mengingat ketinggian yang mereka capai dan pengalaman mereka sendiri, mereka hampir tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa membuat Dewa Naga yang kuat tidak bisa bergerak sama sekali. Mungkin mereka masih kesulitan meyakinkan diri bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah halusinasi. Ini adalah Dewa Naga Abu, salah satu dari 9 Dewa Naga dari alam Dewa Naga. Eksistensi yang secara praktis dipandang setara dengan para kaisar dewa di mata dunia. Sekuat Kaisar Dewa Laut Selatan, bahkan dia tidak akan mampu mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Seluruh proses memakan waktu sekejap mata, hanya sekejap mata, dan dia sudah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Di tengah keheningan yang mengerikan itu, Yunce perlahan berjalan maju dan menatap mata naga Dewa Naga Abu yang gemetar dan cemas. Tatapannya tenang dan acuh tak acuh dan seolah-olah dia sedang melihat seekor semut rendahan ketika dia berkata, "Dewa Naga. Bahkan orang sepertimu layak menyandang gelar itu."